Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan tutor magang. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi yang pertama. Nah, ini tinggal melanjutkan saja dari bab 1 yang kemarin kita bahas, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, membedakan prinsip dan motif ekonomi. Yang kedua adalah mengelompokkan pembagian ilmu ekonomi. Dan yang terakhir mendeskripsikan ekonomi syariah. Jadi ada 3 sub-bahasan pada pertemuan kali ini. Untuk peta konsepnya seperti ini. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian ilmu ekonomi, penyebab kelangkaan, kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan, biaya peluang, dan masalah ekonomi, baik dari klasik maupun modern. Hari ini tinggal sisanya saja, yaitu tentang prinsip dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, nanti ada 3, deskriptif, teori, dan terapan, dan terakhir kita akan bahas tentang ekonomi syariah. Oke, yang pertama langsung ke prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi, jadi prinsip itu adalah pedoman dalam berpikir ataupun bertindak. Kita juga sering mendengar istilah prinsip ketika kita mau menjalankan sesuatu, saya punya prinsip. Nah, sebenarnya prinsip itu adalah pedoman sebelum bertindak. Misalnya, saya punya prinsip segalanya harus melalui kejujuran. Jadi, pertindakan saya, perkataan saya itu harus sesuai dengan pedoman saya atau prinsip saya. Tidak boleh bohong. Nah, itu misalnya apa yang dikatakan dengan prinsip. Nah, kalau prinsip ekonomi apa? Prinsip ekonomi adalah suatu cara bertindak yang berusaha membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan. Namanya saja adalah prinsip ekonomi ya. Jadi tindakan yang membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan. Oke, nih prinsip ekonomi ada 2, yaitu yang pertama, pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Atau juga bisa dibalik, pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Nah, ini sebenarnya adalah prinsip ekonomi yang sudah direvisi. Dulu sebenarnya prinsip ekonomi bunyinya bukan gini. Prinsip ekonomi yang dulu. Prinsip ekonomi yang zaman dulu ini ya. Nah, kalau di soal ya yang benar yang 2 ini. Kalau dulu itu pengorbanan sekecil-kecilnya. Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Hasil sebesar-besarnya. Nah, ini kalau dulu. Jadi prinsip ekonomi zaman dulu itu bisa dikatakan mendekati serakah. Karena kita tidak ada usaha. Kalau bisa nggak usah usaha, tapi hasilnya maksimal. Kan nggak mungkin. Misalnya kalian pelajar, pengen nilainya bagus. Nah, usahanya kecil. Gimana caranya? Kan nggak bisa. Ya mungkin nanti jadinya nyontek gitu. Atau misalnya pengen kaya mendadak. Nah, itu kan juga nanti hasilnya adalah korupsi, mencuri, dan sebagainya. Maka prinsip ekonomi zaman dulu ini sekarang dihapuskan. Yang berlaku ya 2 ini. Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu, terukur jadi ya, atau pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi berkaitan dengan efisiensi. Efisiensi secara sederhana berarti tepat sasaran, sehingga suatu hal dicapai dengan biaya yang paling sesuai tanpa pemborosan. Ya, ini namanya efisiensi. Nah, kalian mungkin pernah dengar bedanya efisiensi sama efektif apa? Efektif, kemudian satunya adalah efisien. Pasti sering dengar. Efisien, efektif, dan efisien biasanya digabung dalam suatu kalimat. Sebenarnya efektif dan efisien ini ada perbedaan konsepnya. Kalau efektif itu sebenarnya adalah tepat sasaran. Enaknya ngomong tepat sasaran. Kalau efisien adalah lebih hemat, tepat sasaran dan lebih hemat. Oke, misalnya saya mau membangun rumah. Nah, ketika saya hitung-hitung, pembangunan rumah itu memerlukan biaya sekitar
500 juta. Oke, ternyata dalam waktu 1 tahun, ya saya estimasinya 1 tahun 500 juta, ternyata benar 100 tahun, 1 tahun baru jadi, dan harganya adalah 500 juta. Itu namanya efektif. Targetnya 1 tahun, kemudian uang yang kita keluarkan adalah 500 juta. Nah, itu namanya efektif. Nah, gimana kalau efisien? Efisien ada kata kuncinya, tepat sasaran dan lebih hemat. Misalnya, tadi kan 500 juta, kemudian waktunya 1 tahun. Kalau efisien bisa dalam bentuk waktu ataupun dalam biaya. Misalnya dalam bentuk waktu, oh ternyata dalam waktu 8 bulan, bangunan rumah saya sudah jadi. Nah, itu namanya efisien. Lebih hemat dari segi waktu. Atau juga bisa dalam bentuk biaya. Misalnya, oh ternyata tetap 1 tahun untuk pendiriannya, tapi habisnya cuma 400 juta. Nah, itu juga efisien namanya. Jadi paham ya, bedanya antara efektif dan efisien. Intinya efektif tepat sasaran sesuai dengan proposal kita. Kalau efisien lebih hemat dari apa yang kita pertimbangkan sebelumnya. Gitu. Lanjut. Nah, banyak yang bilang prinsip ekonomi itu pengorbanan sekecil-kecilnya untuk dapat hasil sebesar-besarnya. Setuju nggak? Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi ini adalah salah. Ini namanya serakah. Kita tidak boleh seperti ini. Tidak memiliki pengorbanan atau sekecil-kecilnya, tapi hasilnya sebesar-besarnya. Tidak mungkin di dunia ini. Malah jadinya nanti adalah jalan pintas, dan itu berbahaya. Oke, ini ada permisalan. Misal ada Galih dan Ratna yang sama-sama mau makan di warung makan. Ya, makan ya pasti, enggak pasti ya, di warung makan. Galih punya uang 10.000 dan Ratna punya uang 25.000. Ratna bisa makan dengan lauk ayam. Oke, Ratna yang punya uang 25.000 dan sayur yang lengkap. Masuk akal nggak? Kalau misalnya Galih sama-sama pengen dapat lauk kayak Ratna. Nah, Galih yang uangnya 10.000 pengen juga dapat lauk yang seperti Ratna, lengkap, ayam dan sayur-sayurnya. Nah, sebenarnya dari dua kasus ini ada mereka sudah menerapkan prinsip ekonomi. Misalnya, ini belum saya ganti ya. Oke, nah sebenarnya ini bukan kasus Rani dan Ratna, tapi adalah kasusnya Galih dan Andi. Nah, ini Galih dan Galih dan Andi, Galih dan Ratna. Ya, nih Galih pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu dengan uang yang 10.000 tadi, kalau bisa ya dapat paket lengkap. Gimana caranya? Mungkin cari warung makan yang berbeda yang lebih hemat, tapi bisa memberikan manfaat yang mirip. Ratna, pengorbanan tertentu, pengorbanannya tadi 25.000. 25.000, 5-nya mana? Nah ini, 25.000 untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Maksudnya hasil sebesar-besarnya tadi. Jadi dia dapat ayam, dapat sayur, dan sebagainya. Itu ya. Lanjut. Oke, penerapan prinsip ekonomi dalam sebentar. Nah, penerapan prinsip ekonomi. Jadi, prinsip ekonomi ini bisa diterapkan bagi pelaku ekonomi, bagi produsen, konsumen, pemerintah, dan sebagainya. Misalnya bagi konsumen, ya, prinsip ekonomi dapat mempertimbangkan bagaimana penghasilan yang terbatas dapat memenuhi kebutuhan hidup secara optimal. Nah, ini namanya prinsip ekonomi. Bahkan kalau di Indonesia ya, gaji UMR kita kan sebenarnya sangat rendah. Misalnya guru penghasilan hanya 1 jutaan, tapi juga masih bisa gitu, untuk menghidupi dia sendiri ataupun keluarganya. Bagaimana kok bisa? Ya dia berarti sudah menerapkan prinsip ekonomi ini. Pengorbanannya sekecil-kecilnya untuk hasil tertentu. Yang mungkin berhidup hemat, tidak boros, kemudian hanya membeli kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder saja. Biar dia bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Lanjut.
Bagi produsen, prinsip ekonomi dapat memperhitungkan berapa hasil yang harus dicapai dan biaya yang diperlukan untuk proses produksi. Ya. Jadi, kalau prinsip ekonomi ini diterapkan bagi produsen, produsen juga akan untung. Untuk menghasilkan suatu barang harus dihitung nih, kira-kira biayanya akan lebih besar ketimbang pendapatan atau pendapatannya lebih besar. Ya, yang bagus pasti pendapatannya lebih besar ketimbang biaya produksinya, biar dia mendapatkan keuntungan. Oke, lanjut bagi pemerintah. Prinsip ekonomi mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan dana negara yang terbatas secara efisien. Nah, ini misalnya di Indonesia kan. Oke, pendapatan kita atau APBN kita gimana tuh cara mengelolanya biar masyarakat itu sejahtera. Ya, nanti kalau misalnya kurang ya ngutang, misalnya seperti itu. Tapi ya intinya gimana pemerintah bisa menerapkan mengalokasikan dana negara yang terbatas secara efisien bagi kemakmuran suatu negara. Lanjut. Oke, lanjut subbab yang kedua, motif ekonomi ya. Tadi kan prinsip, sekarang ke motif ekonomi. Pengertian motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan seseorang atau lembaga dalam melakukan tindakan ekonomi. Ada juga yang ngomong motif itu adalah dorongan, sama saja. Motivasi itu kan jadi dorongan dalam diri. Dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi dia mencari uang ataupun nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu motifnya. Motifnya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka itu dia menerapkan kegiatan ekonomi, yaitu mencari nafkah. Oke. Sifat motif ekonomi ada dua, motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan dari diri sendiri. Namanya saja intrinsik, berarti munculnya dari dalam diri, dari hati dia sendiri untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua, motif ekstrinsik, ya, suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan dari luar dirinya. Maksudnya luar dirinya berarti sudah dipengaruhi mungkin oleh temannya atau mungkin juga dari lingkungannya. Seperti itu. Lanjut, macam-macam motif ekonomi. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan. Oke, kayak yang tadi ya, contohnya mencari nafkah karena untuk memenuhi kebutuhan. Kalau di sini contohnya ayah dan ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke. Dia bekerja, motifnya apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bacanya gitu. Dia bekerja, motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua adalah motif mencari laba ataupun keuntungan. Contoh, pedagang berharap barang dagangannya laku agar mendapatkan keuntungan. Oke, dia motifnya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kegiatannya adalah berdagang, gitu, misalnya gitu. Yang ketiga, motif berbuat sosial. Contohnya, melakukan bakti sosial membantu fakir miskin. Motifnya membantu si fakir miskin, kegiatannya adalah bakti sosial. Lanjut, memperoleh penghargaan agar menjadi terpandang di masyarakat. Oke. Motifnya dipuji masyarakat atau terpandang di masyarakat, ya mungkin kegiatannya adalah memperbaiki citra. Misalnya seperti DPR mungkin, ataupun misalnya pengen jadi juara, gitu. Jadi dia belajar misalnya. Lanjut, memperoleh kekuasaan. Nah, jadi untuk mendapatkan kekuasaan di masyarakat, nah ini misalnya kayak kemarin ya, terjadi pilpres dan pileg gitu. Dia melakukan tindakan ekonomi gara-gara motifnya ingin memiliki kekuasaan. Lanjut. Nah, contoh soal yang bukan merupakan contoh penerapan prinsip ekonomi di bawah ini adalah yang bukan. Jadi kata kuncinya bukan penerapan prinsip ekonomi. Kita baca satu-satu. Yang A, seorang ibu rumah tangga
membeli gula di pasar. Hal ini disebabkan karena harga gula di pasar lebih murah dibandingkan di swalayan. Ini sepertinya benar, tapi kita baca dulu. Yang B, siswa lebih suka membeli buku pelajaran di koperasi sekolah daripada di toko buku, karena jika membeli di koperasi memperoleh potongan harga 10%. Ini juga prinsip ekonomi ya, tapi yang dicari adalah yang bukan. C. Seorang produsen lebih memilih untuk membeli bahan baku langsung dari sumbernya. Ini sepertinya juga benar ketika kita atau produsen membeli bahan baku langsung ke sumber tidak melalui perantara, harganya juga akan lebih murah. Yang D. Pak Bagus membeli jeruk dari kebun petani lokal daripada membeli di swalayan untuk dijual kembali tokonya. Ini sepertinya juga benar ya, karena kalau kita beli dari kebun lokal, petani lokal, kan lebih murah juga daripada di swalayan. Di swalayan itu ada AC dan sebagainya, pelayanan, harganya akan lebih tinggi. Oke, terakhir yang E, Rina dan Utari lebih memilih minum kopi di tempat yang bagus agar mendapatkan foto bagus untuk dipajang di media sosial mereka. Nah, ini bukan prinsip ekonomi. Nah, kalau motif ekonomi, ini adalah untuk memperoleh penghargaan. Dipajang di sosial media mereka biar dipuji sama orang-orang yang lihat sosial media mereka. Jadi yang bukan prinsip ekonomi adalah yang E. Lanjut. Subbab yang kedua adalah pembagian ilmu ekonomi. Oke, pembagian ilmu ekonomi tadi ada 3. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif atau analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Contohnya, gambaran kondisi krisis ekonomi tahun 98. Intinya deskriptif itu adalah gambaran asli dari peristiwa nyata yang terjadi, gitu ya. Lanjut, ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Contoh, ekonomi mikro ini adalah mempelajari tentang perilaku konsumen dan produsen. Kemudian ekonomi makro misalnya mempelajari tentang pengangguran, inflasi, pendapatan nasional, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2 cabang besar, yaitu makro dan mikroekonomi. Oke, ini ada perbedaannya mikro dan makroekonomi. Kalau ekonomi mikro, dari pengertian adalah ilmu yang mempelajari menganalisis pelaku ekonomi secara individual dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi makro, ilmu ekonomi yang menganalisis perekonomian dalam ruang lingkup secara menyeluruh atau agregat dan lebih besar, makro. Aspek yang dibahas, nah ini, apa sih itu individual? Ini, interaksi di pasar barang. Oke, interaksi di pasar faktor produksi, perilaku produsen dan konsumen. Nah, ini aja, kalian harus menggarisbawahi yang ini, perilaku produsen dan konsumen, pelaku-pelaku mikroekonomi individu, rumah tangga, ataupun perusahaan. Intinya hanya di pasar, gitu. Pembentukan harga di pasar. Produsen dan konsumen, gimana mereka berinteraksi. Nah, itu yang dibahas di ekonomi mikro. Nah, kalau yang dibahas di ekonomi makro, itu lebih spesifik, lebih besar. Jadi ada pengaruh negaranya. Misalnya, seperti inflasi, pertumbuhan output, pengangguran, interaksi dengan perekonomian dunia ataupun global secara menyeluruh. Nah, ini kalau sekali lagi ya, mikro itu hanya produsen dan konsumen, tapi kalau makro lebih besar dari itu. Ada pengaruh negara, masyarakat luar negeri, dan sebagainya. Lanjut, cabang yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Adalah analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Contohnya ekonomi koperasi, ekonomi moneter, ekonomi fiskal, ekonomi pembangunan, dan sebagainya. Banyak contohnya. Oke, interaksi, contoh soal ya. Interaksi permintaan dan penawaran serta pembentukan harga di pasar merupakan salah satu topik
yang akan dibahas pada permintaan dan penawaran. Sudah sangat jelas, yaitu mikroekonomi. Terakhir, ekonomi syariah. Pengertiannya, ekonomi syariah adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci, ya, kitab suci umat Islam. Kemudian sunnah atau perilaku-perilaku perkataan dari Nabi Muhammad. Kemudian ijma adalah keputusan dari beberapa ulama. Kemudian qiyas adalah perbandingan hukum yang sudah ada. Lanjut, tujuannya. Tujuan ekonomi syariah adalah untuk mencapai falah. Falah sendiri adalah kesuksesan yang hakiki. Hakiki itu maksudnya sebenarnya, berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi, fidunya wal akhirah gitu ya. Yang akan dinikmati bukan hanya umat Islam, tetapi juga seluruh makhluk hidup di muka bumi. Rahmatan lil alamin. Ya. Prinsip dasar ekonomi syariah. Oke, ini cepat saja ya. Karena di buku-buku itu juga sudah banyak yang membahas tentang prinsip dasar ekonomi syariah. Yang pertama, berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, pengelolaan kepemilikan. Yang keempat, pembagian kepemilikan. Dan yang terakhir, mata uang berbasis logam. Ini zaman dulu ya. Mata uang logam itu yang sering digunakan ini, dinar ataupun dirham. 1 dinar nilainya 4,25 gram emas. Sedangkan 1 dirham itu nilainya 2,975 gram perak. Nah, kalau misalnya emas sekarang harganya berapa? Misalnya aja 1 juta lah. Nah, kalau 1 dinar berarti 4.250.000. Lanjut, karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi adil menjadi 2. Yakni misalnya dalam perbankan syariah, ada bagian keuntungan untuk bank ataupun untuk nasabah. Yang kedua, menggabungkan nilai spiritual dan material. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran agama Islam. Intinya 4 tadi ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mengakui kepemilikan multijenis, maksudnya itu pemilik kita itu tidak nah ini, kepemilikan dana dan harta perekonomian sejatinya hanya milik Allah dan manusia hanya sebagai titipan dari Allah. Nah, itu maksudnya dari kepemilikan multijenis. Ya, kita punya ya punya, tapi sebenarnya yang memiliki itu adalah Allah. Diri kita tidak memiliki apapun itu, hanya titipan saja. Lanjut, nomor 5, segala kegiatan tarekat akidah syariah serta moral. Oke, lanjut. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Ini juga sudah oke. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Dan yang terakhir, melarang praktik riba. Riba menurut bahasa bertambah atau berlebihan. Salah satu bentuk riba adalah penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta, orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Oke. Nah, ini contohnya apa ya? Di bank-bank konvensional mungkin. Jadi riba seperti itu. Ketika kita minjam, tapi langsung dikenakan bunga. Nah, bunga itu kan tambahan. Misalnya saya pinjam 100 juta, tapi sesuai kesepakatan di awal, saya harus membalikan lebih gede. Misalnya dikasih bunga 7%, berarti kan saya harus mengembalikannya 107 juta. Nah, itu 7 jutanya itu adalah riba. Oke, lanjut. Contoh soal lagi. Tujuan dari ekonomi syariah yaitu tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kebahagiaan dunia akhirat yang dinikmati oleh seluruh makhluk hidup yang disebut Allah. Ya. Lanjut, contoh soal sekarang, atau latihan soal. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk dalam kajian ekonomi mikro. Ingat, mikro hanya perilaku dari produsen dan konsumen.
Penawaran ini dari sisi produsen, kemudian inflasi tadi adalah makro ya. Inflasi itu kenaikan harga secara umum. Kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Elastisitas ini juga termasuk ke mikroekonomi. Perubahan harga barang yang mempengaruhi permintaan ataupun penawaran. Kegiatan ekspor impor ini juga jelas adalah makroekonomi. Makroekonomi. Jadi jawaban yang paling tepat 1 dan 3. Oke, lanjut. Nomor 2, berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk dalam prinsip ekonomi syariah adalah adanya pengelolaan kepemilikan benar. Salah satu prinsip adalah pembagian kepemilikan benar, mata uang yang digunakan memiliki nilai real, ya dinar dirham tadi, berlandaskan pada qiyas juga benar. Al-Quran, Sunnah, Ijma' qiyas. Jadi semuanya benar. Nomor 3, Rogu dan Sasa akan pergi menonton pertandingan sepak bola di salah satu stadion di Jakarta. Harga tiket masuk pertandingan tersebut cukup mahal sehingga Sasa harus meminjam uang Rogu 300.000. Dengan perjanjian, Sasa harus mengembalikan kepada Rogu sebesar 350. Di kemudian hari, sebagai balasan karena Rogu telah meminjamnya, hal tersebut dilarang dalam ekonomi syariah, merupakan contoh praktik riba. Sudah jelas seperti yang saya contohkan, 100 juta jadi harus mengembalikan 107 juta karena dikenakan bunga 7%. Ini juga sama persis. Lanjut, nomor 4. Berdasarkan pernyataan tersebut, hal yang merupakan contoh motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Oke, kita baca satu-satu. Indra memberikan bantuan korban tsunami. Ini bukan. Karena ini adalah contoh dari motif sosial. Nomor 2, ini bukan ya. Nomor 2, Pak Roni terus berusaha mengembangkan perusahaannya agar dapat menguasai pangsa pasar yang lebih luas. Ini sudah jelas. 3, Rio bekerja keras supaya memiliki kekayaan yang lebih banyak dibandingkan orang-orang sekelilingnya agar terpandang di lingkungannya. Nah ini. Dia bekerja untuk terpandang, berarti kan mencari penghormatan. Bukan juga. Yang 4, Yusuf membeli mesin yang mampu memotong singkong dengan cepat sehingga ia akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini ada kata kuncinya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat 2 dan 4C. Satu lagi. Pernyataan berikut yang benar mengenai konsep makroekonomi adalah, ingat, makro tadi adalah bahasannya lebih luas. Bukan hanya perilaku konsumen dan produsen, tapi ada negara ataupun ada masyarakat luar negeri. Yang A, misalnya, harga komoditas beras mengalami penurunan 5% pada akhir Juni. Oke, komoditas beras saja, ini berarti kan hanya produsen ataupun konsumen. Sepertinya bukan, kita baca dulu. Yang B, PT Juara Indonesia mendapatkan peningkatan laba sebesar 7% pada tahun 2018. Nah, ini PT Juara kan produsen, sudah pasti ini mikroekonomi. Yang C, pendapatan nasional mengalami peningkatan 3% pada akhir tahun kemarin. Nah, pendapatan nasional, ini sudah ada negaranya. Jadi, termasuk ke pembahasan makroekonomi. Jawabannya yang C. Misalnya kita baca lagi yang D, harga komputer mengalami penurunan. Oke, satu jenis saja komputer mengalami penurunan karena banyaknya jumlah impor komputer dari Amerika. Ini juga bukan ya, karena hanya ada satu saja barangnya. Dan jumlah impor dari komputer dari Amerika ini juga hanya mempengaruhi dari produsen dan konsumen saja. Yang E, harga sembako di pasar Juara mengalami peningkatan signifikan. Oke, harga sembako di pasar Juara. Ini juga hanya membahas harga miliknya mikroekonomi. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Oke, sekian ya untuk pembahasan hari ini. Jadi kalian sudah paham tentang bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi. Misalnya ada yang kurang jelas atau kecepatan pembahasannya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Atau misalnya kalian punya soal yang kalian anggap sulit, juga bisa kalian tanyakan saja di kolom komentar. Syaratnya hanya subscribe, nanti akan saya jawab di kolom komentar juga. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.